kali ini kita bakalan bahas konten kayak seperti judul yang kalian lihat di channel aku ini. Di video aku ini kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan dari snapgram terakhir aku, dan itu kalian udah pada bakalan balas-balasin pertanyaan-pertanyaannya dan aku bakal jawab. Jadi buat pertanyaan yang pertama itu adalah dari @fadila_ldrt. Fadila nanya ke nomor 3 dan nomor 4. Ini pertanyaannya, kalian bisa lihat nomor 3 dan nomor 4. Kalian bisa lihat nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, what is your dream career? Jadi orang sukses dan punya banyak duit. Dan 4, what's your first impression of me? Aku ketemu sama kamu. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu Fadila yang mana, orangnya ini Fadila. Ya, pertama kali aku ketemu Fadila itu kelas 2 SMP. Itu karena Fadila anak pindahan. Dia masuk ke kelas aku, guys. Fadila itu anak pindahan, dia masuk ke kelas aku. Fadila itu pertama kali orangnya pendiam banget. Terus dia kayak ngasingkan diri sendiri gitu. Ya maklum lah ya, namanya juga kayak anak baru gitu kan. Kayak aku nengoknya, dan aku juga termasuk orang yang agak berprestasi juga di sekolah dulu, mulai dari SD, dari SMP. Jadi iming-imingnya Fadila nih orangnya pinter juga. Jadi aku kalau first impressionnya itu kayak nengok dia pendiam banget, terus aku mikir ini anak bakalan jadi saingan gue nih gitu. Makanya kayaknya ini bakalan jadi saingan gue. Dan ternyata guys, kalian tahu apa? Dia bukan sekelas gue, dia cuman numpang kelas doang karena tempat duduk di sebelah udah penuh. Itu ceritanya. Oke, kita lanjut ke orang kedua, itu dari Dina Umrinta. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Dia nanya nomor 4, what is your first impression of me juga. Itu gue pertama kali kenal sama Dina, inget pertama mos di SMP itu kan kantinnya itu di dekat, kantinnya kan di dekat dekat kelas 9A kan, kantin yang kita kemarin. Terus kayak deket WC yang baru juga gitu kan. Aku tuh dulu beli Supermi, terus itu kan baju SD kan beda-beda nih kan. Aku tuh waktu itu beli Supermi, terus waktu mau balik ke Supermi kamunya di belakang. Jadi aku waktu balik kuah mie aku tumpah ke kamu, jadi kamu kepanasan gitu. Terus aduh panas gitu kan. Kayak mati gue ada orang gitu kan, ketimpa sama mie Supermi. Itu panas loh, kayaknya aku ngerasa bersalah. Tapi teman aku yang satu lagi bilang ya udah yuk ayo gitu kan, kayak tapi ini. Dan ternyata kita saling kenal, mamanya Dina itu kayak agak cerewet gitu kan guys. Terus kayak aku juga, mamanya Dina orang yang aku takutin, guru yang aku takutin di SMP. Jadi kayak waktu pertama aku nengok guru aku, loh ini anaknya ibu ini gitu, kayak ya ampun, kemarin itu aku numpain ini. Dan buat kamu Dina, aku gak tahu kamu itu tahu gak sih dan ingat, aku rasa kamu ingat kamu pernah kena kesian, cuman kamu gak tahu, kayaknya kamu belum tahu orangnya itu aku gitu. Jadi kayak I'm so sorry for to the dead, kayak itu memang bener gak sih sengaja, karena kan sempit juga kan kita balik juga gitu. Jadi I'm so sorry. So kita lanjut ke orang yang ketiga, itu ada Laura Likaunia. Laura Likaunia itu orangnya yang gimana ya, orangnya itu yang gini. Oke guys, dia nanya nomor 4, 6, 16, 17. Pertanyaannya yang keempat, first impression of me juga. Aku pertama kali kenal Laura di mana ya? Oh, itu kayak kan kamunya gak diterima di SMP 1 kan, jadi diterima, jadi kamunya ke SMP 2. Jadi kayak kemarin itu iming-imingnya kayak waktu aku daftar SMP itu ada orang bilang ada orang pasar minggu nih anaknya yang nggak jebol, padahal katanya pintar katanya gitu kan. Jadi kayak
eh, sampai bapaknya marah-marah sama pihak ke sekolah ini gitu kan. Jadi kayak itu booming tuh kan di situ. Jadi kayak aku mikir, orangnya yang mana sih, anaknya yang mana sih, gimana sih gitu. Kayak aku waktu itu nengok kamu, orangnya yang ini gitu. Terus kayak siapa sih namanya gitu kan, aku cari tahu namanya Laura gitu. Jadi aku tengok yang Laura yang mana gini-gini, rupanya aku tahu kamu dari teman-teman teman-teman aku yang dari dari SD. Pas pula sekelas aku SD-nya sama-sama kamu, jadi aku tahunya dari mereka. Terus kamu juga nanya nomor 6, favorite thing to do when you are alone, sesuatu yang kamu sukai ketika kamu sedang sendiri. Aku hobi banget nulis apapun guys. Jadi kayak kayak kalau aku lagi sendiri pasti jawabannya nulis. Iya, yeah. What the favorite thing to do when you are alone? Karena setiap aku sendiri kayak pokoknya aku nulis apapun yang aku rasakan, yang aku mau, yang ada di pikiran aku, yang bakal terjadi, yang apa, yang pokoknya nulis deh. Karena memang nulis setiap kegiatan yang aku lakukan kalau memang aku lagi sendiri atau kayak gitu. Karena kayak di kelas ya aku sendiri ya aku nulis kayak word daily gitu, kayak memang kayak diary gitu, keseharian aku juga tulis. Makanya di sini pokoknya diary aku ada, pokoknya ada buku yang aku tulis setiap kegiatan-kegiatan aku di sekolah, love, teman, and others. Kayak ini penting, butuh diingat gitu. Kayak kadang aku kalau lagi gabut nulis, pokoknya harus nulis, bahkan guru ngejelasin pun aku nulis. Kalian tahu itu. Terus Laura juga nanya nomor 17. Nomor 17 ini ya, what's your biggest fear? Apa ketakutan terbesar kamu? Ketakutan terbesar aku kalau sampai saat ini, kalau imagination sih, ketakutan terbesar itu kalau gue gagal sukses dan gagal bahagiain orang tua. Itu pasti. Cuman kalau realitanya, ketakutan terbesar itu kalian kalau kenal aku tuh tahu. Ini dia. Ini ketakutan terbesar aku. Kalau aku udah nengok dia, guys, kayak gue harus jaga 24 jam. Kayak kadang aku lagi main HP nih, les rah gitu kan, kayak tuh, wih, memang bener-bener aku tuh ngeliatin dia supaya dia nggak ngedeketin aku. Kayak apapun yang terbang guys, kayak termasuk yang dua itu, ini sama ini, kayak memang bener-bener gue di teror gitu, kayak memang bener-bener takut. Pokoknya speech excited lah kalau gue udah denger ada itu gitu. Terus terakhir itu dari kakak plus sahabat plus saudaraku. No, di sini namanya lain ya, kontak WA-nya aku buat. Pokoknya nama Instagramnya @navita_elisa_putri kalau nggak salah. Ini orangnya. Pertanyaannya adalah nomor 4, 7, 10, 16, 19. Kita lihat di sini. Pertama 4. What first impression of me juga. Yang pertama itu nomor 4. Kayak pertama aku kenal sih sama kakak, nggak tahu ya. Aku nggak inget aku first impressionnya gimana. Oh, first impression kita itu karena kita sama bendahara di dalam apa namanya, kelompok remaja gereja. Kita tuh sama-sama bendahara di situ. Kayak aku tuh ke bendahara, jadi datang kata mereka, kamu bendahara temennya ini gitu. Oh, kakak ini gitu. Makanya aku kayak nggak terlalu apa banget. Waktu rekreasi ke luar provinsi juga biasa aja gitu, kayak oh kakak ini. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang deket banget, dan itu tanpa disadari, mungkin karena
Gak tahu juga ya, pokoknya mungkin karena kita komunikasian kali. So nomor selanjutnya nomor 7 itu pertanyaannya, your current favorite song. Pandai nyanyi enggak? Yang aku suka nyanyi enggak ada. Cuman aku orangnya memang benar-benar jadikan lagu kayak penenang. Jadi setiap aku kadang gabut, kadang ada masalah, lagu penenang. Kalau lagu-lagu sih yang aku favorit rohani sih, masih rohani. Kayak memang aku suka banget lagu rohani. Terus nomor 10, how many countries have you visit? Oh enggak, ini pertanyaannya diubah kakak itu guys. Jadi how many countries that wanna you visit? Jadi berapa banyak yang ingin kamu kunjungi, daerah yang kamu kunjungi. Kalau dibilang berapa banyak, semua deh kalau perlu, karena di pikiran aku kayak memang benar-benar aku suka holiday guys. Jadi apapun ceritanya, apapun bentuk rekreasinya, dimanapun lokasinya, kalau itu bagus dan menantang, kayak angle-nya dan lingkungannya itu juga bagus, aku pasti bakal kesana. Pokoknya semua deh, aku pengen kesini, pengen kesitu, pokoknya semua. About describing, kayak kakak itu orangnya baik, kayak aku bisa lihat jiwa aku di kakak gitu kan. Pernah aku bilang juga kayak memang kalau kita ketemu kita klop gitu, kayak memang apa sih nih, gula sama semut gak bisa dipisah gitu ya, apa sih namanya, pokoknya itulah, pokoknya kita klop banget, kita dekat terus kayak gitu deh, nyaman. Tapi kakak tuh orang tipikal orang yang tertutup. Cuman kalau kakak bisa percaya sama satu orang, terus kakak udah deket banget sama dia, kakak tuh bisa jadi terbuka dan saling melengkapi. Kayak aku, kakak dulu tertutup, cuman kita udah terbuka, saling support juga. Orangnya humanis juga, punya rasa kemanusiaan dan rasa peduli yang tinggi. Oke, the last dari kakak ini juga pertanyaan nomor 19. Pertanyaan nomor 19 adalah recommend books to read. Buku untuk di-read, buku untuk dibaca. Saran buku untuk dibaca. Aku nggak hobi baca buku ya, aku hobi menulis. Jadi kalau tanya hobi, mungkin nulis buku, bukan baca buku. Kalau misalnya buku kayak nggak pernah sih. Saran buku yang dibaca kayak gimana ya, aku punya novel satu, When You Heaven, kayak itu ceritanya kehidupan kembali. Tapi aku rekomen buku-buku ilmiah. Kalau rekomen buku ilmiah aku suka, jadi aku rekomen ke kakak buku-buku ilmiah dan buku-buku yang kayak memang benar-benar tentang zat-zat gitu. Aku rekomen karena aku suka dan aku penasaran sama unsur-unsur kimia gitu. So oke guys, sampai sini coba pertanyaan dari snapgram terakhir aku. Jangan lupa di like, apalagi subscribe dan share to others, teman-teman kalian. Stay tune di selanjutnya. So see you.